قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Para ulama, para ustadz, para hadirin, para hadirat, para santri-santri, akramakumullah, rahimakumullah, a'azzakumullah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, malam apa ini? Malam Rabu. Rabu. Tanggal 25 Jumadil Ula. Malam-malam sudah nunggu dari jam berapa tadi? Dari maghrib. Setelah nunggu ternyata mic-nya rusak lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk bersama-sama di sini. Enggak ada kipasnya, Masya Allah. Duduk di sini untuk acara memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah Jumadil Ula, bukan bulan Maulid lagi, bukan Rabiul Awal, bukan Rabiul Tsani. Itu sudah Jumadil Awal. Bikin maulidnya di bulan Jumadil Awal. Ya, Jumadil Ula atau Jumadil Awal? Jumadil Ula. Maknanya bagaimana? Maknanya orang-orang Lombok ini dia gembira dengan Nabi bukan hanya di bulan Maulid. Kalau orang acaranya bulan Maulid saja gembiranya setahun sekali. Ini gembira di bulan Maulid, gembira di luar bulan Maulid, bahkan insya Allah gembira setiap minggu, bahkan gembira dengan Nabi setiap saat. Walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulida lakana wajib. Seumpama kita bikin acara maulidan gembira dengan Nabi, nggak perlu setahun sekali, nggak perlu sebulan sekali, nggak perlu seminggu sekali, nggak perlu sehari sekali. Setiap saat itu loh, gembira dengan Nabi itu hukumnya sudah wajib. Apalagi setiap minggu, apalagi setiap tahun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Aziz, depan-depan. Ini tuan guru ini. Sini. Masya Allah. Ini teman saya di Mekah, beliau ngaji, saya nggak ngaji. Ini teman saya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kenal betul dengan makhluk yang terburuk di dunia. Siapa yang terburuk di dunia? Iblis laknatullah alaihi. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Kita ini punya musuh yang pimpinannya iblis itu makhluk yang paling jelek. Diusir dari surga malah ngancam. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena Kau telah menyesatkan saya ingin balas dendam. Jeleknya kurang ajar iblis. Sempurna. Tapi sejelek-jeleknya iblis, seburuk-buruknya iblis, nggak berani ngaku jadi Tuhan, itu nggak berani. Masih kalah dengan Fir'aun. Maka iblis datang kepada Fir'aun. Sumpah gambarannya aja ini.
ke istana Fir'aun itu. Ketika Fir'aun ngaku ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan kalian, ini saya ini. Maka iblis, guru besarnya seluruh kejahatan itu, sowan sungkem kepada tuan guru Fir'aun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Saya ini guru kamu. Saya kesini mau sungkem kepada Tuhan. Saya sejelek-jeleknya makhluk di dunia loh, nggak berani ngaku dari Tuhan. Kamu jos betul. Maknanya Fir'aun itu bisa dikatakan nggak kalah dengan iblis atau kakak kelasnya iblis. Fir'aun yang begitu buruk. Dalam Al-Quran, ketika Fir'aun sudah mau meninggal, mau mati, hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Ketika sudah mau meninggal dunia, Fir'aun itu masih lumayan, masih ada pengen tobatnya itu ada. Saya iman dengan Tuhan yang telah diimani Bani Israel, berusaha itu. Maka oleh malaikat Jibril tutup mulutnya pakai tanah biar nggak bisa tobat. Fir'aun yang begitu buruk tadi, detik-detik menjelang meninggal dunia masih pengen balik. Maknanya bagaimana? Fir'aun itu masih kalah dengan Abu Jahal, kakak kelasnya lagi. Kenapa Abu Jahal dikatakan sebagian ulama lebih parah daripada Fir'aun? Karena ketika Abu Jahal diserang oleh dua orang Ansor, sudah mau lepas nyawanya itu, apa kata-kata dia? Aduh, kenapa yang bunuh orang-orang rendahan seperti dia? Coba yang bunuh saya Muhammad, kan gagah saya. Masa yang bunuh seperti itu? Coba yang bunuh itu Umar, yang bunuh itu Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, kan agak hebat. Abu Jahal dibunuh oleh Rasulullah, kan keren. Tokoh Quraisy, tokoh kafir dengan tokoh Islam. Masa yang bunuh petani? Abu Jahal mau meninggal dunia, gak pengen tobat, atasnya Fir'aun. Tuhan Muhammad, di Fir'aunnya umat ini lebih Fir'aun daripada Fir'aun yang asli. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi seburuk-buruknya Abu Jahal, sejelek-jeleknya Abu Jahal, orang yang seperti itu tidak ada satu ayat Quran yang sharih. Kalau asbabun nuzul banyak, yang sharih nyebut nama Abu Jahal di Quran itu gak ada, gak masuk Quran. Maknanya Abu Jahal itu masih kalah dengan Abu Lahab. Abu Lahab, orang itu pintu tobat ditutup kapan? Ketika nyawanya sudah mau keluar. Pintu tobat ditutup kapan? Ketika nanti matahari terbit dari barat. Kalau Abu Lahab gak perlu, pintu tobat sudah tutup, sedangkan dia masih sehat bukan. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka Abu Lahab, binasa kedua tangannya itu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta dia, usaha dia tidak akan bisa memberi manfaat kepada dia. Saya selana ramdata lahab, kelak Abu Jahal akan dimasukkan ke neraka yang berobar-obar. Berarti maknanya bagaimana? Abu Jahal itu masih hidup, sudah ditutup, gak mungkin dapat hidayah. Maka namanya takliful muhal. Abu Jahal itu masih hidup, Abu Lahab itu masih hidup, sudah dikasih bocoran oleh Allah, Abu Jahal selama-lamanya tidak akan bisa iman. Kurang hebat apa? Ditambahi lagi, wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Istrinya yang sering menebar fitnah pun nanti akan bareng-bareng bersama Abu Lahab, sakinah mawaddah warahmah, di dunia bersama, di neraka bersama. Jadi Abu Lahab itu kerennya luar biasa.
Jadi suami istri yang ke neraka bareng tuh Abu Lahab bersama istrinya, masuk Quran semua dua-duanya. Kurang hebat apa? Orang yang sejelek ini, seburuk Abu Lahab, seburuk istrinya Abu Lahab. Abu Lahab dan istrinya sama-sama buruknya. Abu Lahab lebih buruk lagi. Orang yang seperti itu loh, ketika 12 Rabiul Awal masih gembira dengan kelahiran Nabi. Makhluk terburuk di dunia, Abu Lahab itu senang dengan kelahiran Nabi itu. Saking senangnya, dibuktikan kecintaannya, dibuktikan kegembiraannya, sampai budaknya namanya Suwaibah digembirakan, diperdekakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknanya cerita ini bagaimana? Kalau ada orang kok nggak suka maulidan, nggak mau maulidan, suruh belajar dulu dengan Abu Lahab. Kalah dengan Abu Lahab tuh kalah. Abu Lahab yang terburuk masih gembira dengan kelahiran Nabi. Kok sekarang ada orang setiap maulidan ditanya, dalilnya apa? Kenapa kamu gembira dengan Nabi? Loh, berarti harusnya ditaruh di kakak kelasnya Abu Lahab. Ini cerita ngomong guyon aja ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sepertinya satu kejadian yang biasa saja. Hari memperingatinya itu seperti memperingati biasa, acara kita kumpul bareng-bareng, mulai maghrib kumpul ala kadarnya, sepertinya biasa aja ini. Iya Pak ya, jauh dari kemewahan. Tetapi kalau kita melihat pahalanya ini, Masya Allah, nanti di akhirat kalau kita tahu gimana pahalanya orang maulidan ini, kita pengen bikin acara maulid setiap malam sepanjang tahun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kitab I'anatul Talibin diceritakan ada mafia, orang yang sangat ahli maksiat. Semua kemaksiatan, mulai maksiat berinisial A sampai Z sudah dikerjakan semua. Maksiat A, kalau bahasa Jawa ya, ambung-ambungan. Tidak paham kan? Ambung-ambungan itu cium-ciuman, itu bahasa Jawa. Maksiat B, apa B? Bacok-bacokan. Maksiat C, apa? Cekar-cekaran. Semua maksiat mulai A sampai Z sudah dia kerjakan semua. Akhlaknya jelek, ibadahnya jelek, muamalahnya jelek, muasyarahnya jelek, dakwahnya apalagi, semua jelek. Sampai ketika dia meninggal dunia, tidak ada satupun orang mau nyolati jenazah dia. Sekarang sepreman-premannya orang di kampung ini kalau meninggal disolati nggak? Disolati. Dia ini saking premannya meninggal nggak ada yang mau nyolati, orang tuanya nggak mau, tetangganya apalagi saudaranya jijik semua dengan dia. Sampai yang bagian mandikan mayit, kalau bahasa Jawanya Pak Mudin, di sini apa namanya? Penghulu. Dia ngambil mic-nya nggak rusak, nggak bagus. Diumumkan, wahai orang-orang kampung, gak usah disolati itu, gak usah dimandikan, itu sudah setengah kafir kayaknya itu. Biar jadi pelajaran untuk orang kampung, kalau orang mengamalkan amalan seperti yang dia amalkan, sifat seperti dia, perbuatan seperti dia, nanti balasannya gak ada yang mau nyolatkan dia, gak ada yang mau mandikan dia, biar dia mandi sendiri, sholat sendiri, masuk kubur sendiri. Akhirnya betul, gak ada yang mau nyolatkan. Sampai beberapa hari, 4 hari atau 5 hari. Mayat itu kalau 5 hari gak dimandikan, busuk apa enggak? Busuk. Kecuali hafid Quran, Insya Allah. Maka
Setelah beberapa hari di tengah malam itu ada suara tanpa rupa, hatif. Hatif itu suara tanpa rupa. Maka telepon genggam zaman dulu namanya hatif, karena belum ada rupanya. Kalau sekarang sudah ada video callnya, bukan hatif lagi. Suaranya ada tapi orangnya nggak ada, itu namanya hatif. Maka ada suara tanpa rupa dari langit. Suara tadi mengatakan, Ishhadu janazata waliyin min awliyai fa innahu azizun indi. Wahai orang-orang kampung, kamu urus di jenazahnya Fulan bin Fulan. Dia ini adalah salah satu wali dari wali-waliku. Dia itu punya derajat yang tinggi, yang istimewa, yang mulia di sisi azizun indi. Maka bagaimana? Malam-malam tuh orang langsung bangun semuanya itu. Yang tidur bangun, yang tengah-tengah nonton Piala Dunia langsung bubar. Wes, macam bubar, kampung tuh geger. Yang kopi tinggalkan kopinya sendiri. Wes, macam-macam, masya Allah. Buka rumah pintunya itu, pintu rumahnya. Ketika pintu rumahnya dibuka, ada aroma yang wangi betul, melebihi seluruh minyak yang ada di dunia ini. Setelah masuk, kaget. Ini orangnya nggak tampan, dulunya jelek, namanya preman kok tampan, nggak jadi preman dong. Preman harusnya agak acak-acakan, rambutnya acak-acakan, mukanya juga acak-acakan. Lah ini mukanya tampan, aromanya wangi, masya Allah, orang kaget. Langsung dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Setelah itu mereka itu bincang-bincang, ngobrol. Kebaikan dia apa sih? Ada. Kamu tahu kebaikan dia? Apalagi saya, keburukannya tahu saya, kebaikan enggak. Tanya semua orang yang hadir, tidak ada satupun yang tahu kebaikan dia. Datang ke orang tuanya, Pak, namanya orang tua itu biasanya kan sayang dengan anaknya, pasti tahulah kebaikan anak tuan itu apa sih kebaikannya. Maka orang tuanya itu jawab, Bapak-bapak, kalau saya suruh jelaskan kejelekan dia, seminggu kurang. Tapi kalau jelaskan kebaikan dia, satu pun perlu istikharah dulu. Saking jeleknya, pengen ikut nggak? Jangan, amalannya jangan. Maka akhirnya bagaimana? Akhirnya tuan gurunya tadi istikharah, mencari petunjuk dari Allah. Amalan dia itu apa ya Allah? Salat 2 rakaat, kemudian baca surat Ikhlas 1000 kali, doa istikharah, terus tidur. Ketika tidur mimpi jumpa pemuda tadi, mukanya itu tampangnya masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, la ilaha illallah, kafha ya ain sad kifayatuna. Tampannya luar biasa. Kalau tampan biasa, subhanallah, tampan biasa. Kalau sangat tampan, subhanallah, alhamdulillah. Kalau lagi tampan, alhamdulillah. Kalau sangat tampan, langsung istighosah di tempat. Betul atau tidak? Betul. Kalau innalillah, berarti jelek usinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya bagaimana? Orangnya tuh duduk. Di samping-sampingnya ini ada bidadari-bidadari yang cantik-cantik, yang pakai baju lapis 70, tapi nerawang sum-sumnya kelihatan. Lapis 70, gimana kalau nggak pakai baju? Kalau kecil nggak boleh mikir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menggunakan pakaian yang indah. Laulu bithal yaum la sa'iqa man yanzuru ilaihi. Seumpama pakaiannya tadi dipakai sekarang, yang lihat pingsan semua, mata mereka bisa buta saking indahnya.
Masya Allah. Terus dia tuh minum, bukan kayak begini, bukan minumnya ini, minum sambil santai, di sampingnya bidadari dunia. Ini ada proyektornya ini. Kadang perempuan tuh juga cemburu dengan bidadari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama yang tadi datang, "Hei fulan. Fulan." Iya Pak Yai, ada apa? Pak Tuan Guru. Amalan kamu tuh apa? Kamu tuh ahli dakwah begitu ya? Oh, buru-buru dakwah. Gak pernah, kurung-kurung tuh gak pernah. Ahli ibadah. Ibadah yang wajib ya, yang sunnah ya Idul Fitri lah, Idul Adha. Kalau ahli puasa, Ramadan, ya. Kalau yang lain selain Ramadan, gak pernah seingat saya. 10 Muharram aja lah paling kadang-kadang, biar gak lapar setahun. Amalan kamu apa? Amalan saya ini kecil di pandangan manusia, tetapi sangat besar, sangat dihargai, dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi 'azim. Kadang-kadang dosa itu tampak kecil di sisi Allah besar. Kadang-kadang pahala itu juga tampak kecil di sisi manusia, tapi di sisi Allah besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanya tadi, apa sih kebaikan kamu tuh apa? Saya itu, Pak, setiap masuk bulan Rabiul Awal, sudah lewat tadi, tahun depan insya Allah amalkan. Saya itu potong rambut. Kemarin saya Rabiul Awal potong rambut juga. Sekarang udah agak panjang. Potong rambut. Namanya preman, rambutnya panjang. Khusus Rabiul Awal saya potong. Khusus Rabiul Awal. Idul Fitri pun tidak. Khusus Rabiul Awal saya mandi. Saya nggak pernah mandi biasanya, masa preman wangi. Kurang galak lah, preman harus nggak pernah mandi, sehingga orang berdekatan sudah pingsan. Mandi. Kemudian saya pakai baju yang bagus, beli yang bagus. Kemudian saya ini manggil tetangga saya, berapa orang? 5, 6. Saya kasih makanan ayam taliwang. Ayam taliwang, enaknya masya Allah. Nasi ayam taliwang dikit cuma 5. Kemudian saya angkat tangan, ya Allah, saya ini memang banyak kurangnya. Zikir saya kurang, ibadah saya kurang, dakwah saya kurang, tapi saya ini gembira dengan Nabi itu dari hati. Jangan salah, gembira dengan Nabi itu dari hati, betul saya itu. Saya itu bukan orang yang ditanya gembira enggak, gembira. Saya memang dari hati yang paling dalam. Setiap masuk Rabiul Awal saya merasa diuntungkan dengan Nabi. Maka saya punya harta sedikit, saya keluarkan untuk beli baju, saya keluarkan untuk ngasih makan orang. Ini demi cinta saya yang paling tulus dari hati yang paling dalam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Astagfirullahaladzim. Maka bagaimana? Waktu saya mau meninggal dunia, Gak bisa diam, gak bisa diam. itu malaikat Isra. Kenal Isra? Ada di sini. Malaikat Isra itu sehari dalam satu riwayat melototin orang Itu tuh loh, lihat itu. Oh. Iya, loh. Besok mau cabut nyawanya kok pernah untuk ketika bayar. Orang lagi pada lihat itu. Sampai kalau malaikat Israel itu melihat orang ketawa, dia mengatakan, ya ajaga, bu'ithtu li aqbida ruhak wa anta dhahik. Ini orang kok aneh sekali. Besok mau saya cabut nyawanya bisa ketawa-ketawa, mentang-mentang timnya menang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israel itu kalau datang kayak wujud aslinya, naudzubillah min dzalik, sampai ketemu yang gitu. Ngerinya itu luar biasa. Sampai Nabi Ibrahim itu pernah jumpa dengan malaikat Israel, tampak
Israel, nggih, wonten nopo? Ini aku udah bikin. Saya pengen lihat wajah kamu yang asli toh. Jangan. Engkau gak akan kuat. Sekali aja, jangan, gak akan kuat. Kuat, Nabi. Kuat. Tambahan saya itu ya. Gak ada dalam riwayatnya. Akhirnya malaikat Jibril mengatakan, tutup mata sebentar. Dipejamkan, buka mata. Ngerinya malaikat Jibril dari Nabi Ibrahim, kaget, jantungnya hampir pecah, langsung pingsan. Ketika bangun malaikat Jibril mengatakan, Israel, seumpama mati itu nggak sakit, mati itu nggak pedih, mati itu nggak menyiksa, maka orang sudah cukup tersiksa dengan melihat wajah kamu. Di Fatihah ya, biar kalau nyabutnya pelan-pelan. Maka malaikat Israel tadi ketika melihat saya meninggal dunia ini sudah ditunggu-tunggu oleh dia ini. Kapan fulan mati ini? Betul. Ketika datang gitu, kepala saya dipegang nyawanya. Tek, ditarik, krek, pelan-pelan darinya. Tek, balik lagi. Balik lagi, krek. Ada orang mati yang balik lagi, balik, itu dia, balik lagi ya, itu dia, benar oleh Israel. Mainannya tuh nyawa. Yang kasih tahu siapa? Ustaz Amin tuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Israel, "Hei Israel, kamu mudahkan untuk pencabutan nyawanya. Semua dosanya sudah saya ampuni dan dia saya kumpulkan bersama wali-waliku dan dia saya jadikan waliku juga karena dia gembira dengan Nabi dari hati yang paling dalam." Bukan hanya gembira dari hati yang paling dalam. Orang sering dalam ceramah maulid dia mengatakan apa? Abu Lahab gembira sekali dalam hidupnya, sekali saja gembira dengan Nabi, Allah ringankan siksanya setiap hari Senin selama-lamanya. Sering kita dengar begitu kan? Abu Lahab cukup gembira sekali, siksanya diringankan selama-lamanya setiap hari Senin, gara-gara gembira sekali. Tetapi jarang orang yang merenung gembiranya Abu Lahab, gembira yang dalam betul. Buktinya apa? Tanpa disuruh langsung berani berkorban, budaknya dimerdekakan. Maka orang yang ngaku saya cinta dengan Nabi, saya gembira dengan maulid, gak berani mengeluarkan uangnya untuk maulid, itu bohong. Itu namanya gombal. Namanya apa? Gombal. Ada suami istri. Suami mengatakan, wahai istriku, saya ini betul-betul cinta sama kamu. Walaupun kamu itu seumpama hitam, tapi hitammu hitam Hajar Aswad. Setiap saya melihat kamu, pengen nyosor terus. Istrinya senang tuh. Masya Allah, suamiku betul, iya. Padahal istrinya yakin itu bohong. Jadi perempuan itu walaupun yakin dibohongi, senang dia. Besok lagi datang lagi, wahai istriku, setelah saya lihat di dunia ini, ternyata nggak ada wanita yang secantik kamu. Betul, nggak ada, semua itu jelek semua. Yang cantik cuma kamu. Kalau ada bidadari dunia ya kamu. Istrinya masih senang. Ini hari kedua soalnya. Hari ketiga datang lagi istriku. Ya, seumpama bidadari itu turun dari surga melihat kamu minder. Wah, sempurna gombalannya. Senang. Setiap hari dia gombal terus, tapi nggak pernah dikasih uang. Saya cinta, gak ada uang yang keluar. Maka setelah 2 bulan, wahai istriku, istrinya langsung cuh. Gombal. Mana cinta, suruh beliin emas gak dibeliin. Cinta apa? Maka orang hari ini banyak bilang kami cinta dengan Nabi, maulid Nabi, gembira dengan Nabi.
cinta dengan Nabi. Berani korban kayak Abu Lahab enggak? Abu Lahab berani merdekakan budak. Budak itu 500 juta, bisa 1 miliar. Maka jangan sampai cintanya orang iman yang sudah kenal dengan Nabi, tahu kerasulan Nabi, tahu kehebatan Nabi, bisa kalah dengan gembiranya orang yang belum kenal bahwa itu adalah calon Nabi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Nawawi Al-Bantani beliau ceritakan ada orang air dia itu ditinggal oleh orang tuanya, meninggal. Disisakan ada 2 berapa dinar warisannya. Maka orang tadi mengatakan, pokoknya warisan ayah saya akan saya simpan sebaik-baiknya. Nanti akan saya keluarkan sebaik-baiknya biar awas air jatuh itu nanti, awas. Gak bisa diam, duduk. Jangan sampai ayah saya meninggal, warisannya saya bikin diskotik, akhirnya ayah saya dikirimi api dari bumi. Maka anak-anak itu termasuk asetnya orang tua itu. Nanti kalau orang tua itu sudah meninggal, yang diharapkan itu anaknya. Kalau anaknya baca Quran, nanti kuburannya ayahnya VVIP. Tapi kalau ayahnya, anaknya itu di dunia, ayahnya meninggal, malah nakal, kuburannya ekonomi, campur bolong, ada lubangnya, api dari neraka tambahan kiriman anaknya dari bumi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tadi mengatakan pokoknya warisannya saya manfaatkan sebaik-baiknya. Betul. Dia jalan lewat pondok apa ini? Al-Fatah. Apa namanya? Bedeni Prie. Lewat depan sini. Ada kumpul-kumpul apa itu? Ikut ah. Dia duduk di belakang, di samping tiang sambil sandar. Dengarkan bayang. Ketika didengarkan, kok cerita Nabi gini ya? Apa ini? Acara apa, Pak? Oh, maulid. Kirain acara apa? Kirain acara partai. Oh, maulid. Alhamdulillah. Dengarkan maulid sampai selesai. Setelah maulid nanti apa acaranya? Ambil nasi kotak. Nanti ada makannya? Jangan sampai nggak ada. Maka kemudian dia ngambil nasi, dibawa pulang, makan, sewenang kenyang, makan taliwang langsung tidur. Maka di tidurnya tadi dia mimpi. Dalam mimpinya itu Masya Allah, seakan-akan sudah masuk surga. Maka dia muter-muter ke surga, ke lantai 1, lantai 2. Sengaja banget tahu anak ini, ya Allah. Jalan-jalan ke surga lain lah. Silaturahim tetangga. Nanti kita insya Allah di surga saling silaturahim insya Allah. Main ke rumah saya dan ke surga itu sambil cerita-cerita maulidan di sana nanti. Insya Allah. Amin. Allahumma amin. Maka dia pengen ke tempat temannya lah, pengen ziarah lah. Ketika dia keluar dari rumah, melihat surga tetangganya itu tinggi sampai seperti melihat bintang. Bagus. Maka dia main ke sana, pengen masuk ke surga yang begitu indah. Pas mau masuk, ditahan oleh malaikat Ridwan. Stop. Ini bukan milikmu. Saya pengen masuk, bukan milikmu. Milik siapa ini? Miliknya orang yang maulidan. Loh, saya maulidan. Walaupun di belakang, walaupun cuma ngambil nasi kotak, maulidan. Beda kalau yang surga kamu, surga orang yang hadir maulidan. Kalau yang atas surga orang yang bikin acara maulidan, keluarkan hartanya untuk maulidan. Itu namanya cinta yang diam sini Umi cubit ya. Kalau ada orang tua punya anak yang akekohan itu dia apa tetangganya? Sini Umi cubit sini. Dia anak saya, masa akekohan tetangga saya? Anak saya yang bikin saya.
Kalau Ilham siapa? Ya saya. Kalau ada orang punya anak, tapi yang akan orang tetangganya, maka anak loh. Anak siapa itu? Jangan-jangan anak titipan. Diam makanya. Betul atau tidak? Nabi siapa? Nabi saya. Yang untung siapa? Yang untung saya. Yang gembira siapa? Yang gembira saya.